Keesokan harinya, langit menjadi cerah, dan kota menjadi keras. Bahkan di halaman kecil yang sepi, Qin Yichen terbangun oleh kebisingan. Tuan, baik-baik saja. Qin Yichen baru saja berlatih di kamar sebentar, dan suara Yao Sun terdengar di luar. Apakah kau akan pergi? Qin Yichen membuka pintu dan berjalan keluar sambil tersenyum. Yah, ayo pergi. Pencarian obat mengangguk, kata. Setelah meninggalkan rumah sakit, sudah ada kereta yang menunggunya di depan pintu. Itu hampir 1 jam sebelum kereta berhenti perlahan di depan sebuah bangunan raksasa seperti menara. Pada saat ini, di luar bangunan berbentuk menara ini, Master Pemurnian Pil yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus bola-balik, dan kebisingan serta kebisingan berubah menjadi gelombang yang bergulung. Ini adalah guild dari Pil Refining Master saya. Yao Sun membawa Qin Yichen ke gedung besar di sepanjang aliran orang, berbisik memperkenalkan. Memasuki itu, Qin Yichen meliriknya hanya untuk menemukan bahwa itu jauh lebih luas dari yang dia harapkan, yang pasti lebih besar dari persatuan Master Pemurnian Pil yang pernah dia lihat. Pada saat ini, di lobi, ada banyak Master Pemurnian Pil yang melewatinya. Yao Sun sangat akrab dengan tempat ini. Dia membawa Qin Yichen melewati arus orang, dan berjalan menuruni tangga menuju lapisan kedua. Siluet di lantai ini jelas lebih dari setengah lebih kecil dari lobi, dan lencana di atasnya yang melambangkan status Pil Refining Master juga jauh lebih tinggi. Yah, Yao Sun, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Kamu tidak tahu mengunjungi teman lamamu. Ketika saya pertama kali menginjak lapisan kedua, sebuah tawa terdengar. Melihat suaranya, saya melihat seorang pria parubaya mengenakan jubah Master Pemurnian Pil tersenyum datang. Pada lencana di dadanya, surga, yang mempesona melambangkan Master Pemurnian Pil kelas surga. Identitas dari. Ini adalah manajer Yao Xiang Serikat Pekerja. Yao Sun mengangkat tangannya ke pria itu dan menyapanya, memiringkan kepalanya di depan Qin Yichen dan berbisik memperkenalkan. Ah, Qin Yichen mengangguk, tidak berbicara. Yao Sun Xiong, apakah kamu membawa seseorang untuk mengikuti tes? Hei, kenapa kamu orang asing? Yao Xiang datang, menatap Qin Yichen, dan bertanya sedikit tak terduga. Uhuk, dia adalah menantu saya. Kali ini dia akan mewakili keluarga kami di Pharmacope. Yao Sun terbatuk, berkata. Sekarang, gadis di Yao Xi itu menikah? Yao Xiang melirik ke atas dan ke bawah pada Qin Yichen, dan akhirnya yang dikagumi mengangguk, berkata, mata gadis Yao Xi baik-baik saja, bocah ini terlihat sangat mental. Ayo pergi dan bawa menantuku untuk mengikuti tes. Yao Sun melirik ke aula, berkata, apakah kita akan pergi sekarang? Mendengar ini, Yao Xiang sedikit ragu-ragu, dan ekspresinya tampak ragu-ragu. Lebih baik pergi ke obrolan saya dan menunggu sampai berlalu. Mendengar kata-kata Yao Xiang, mata Yao Sun juga sedikit terkejut. Jika dia menebak sesuatu, itu juga sedikit mengangguk, dan setuju. Nah, bukankah ini orang dewasa yang mencari obat dari 10 keluarga besar? Sangat cemas, apakah akan pergi ke manajer Yao Xiang lagi untuk berlindung? Saat mereka akan pergi, suara yang agak bercanda tiba-tiba terdengar. Alis Qin Yichen sedikit mengernyit, melihat ke sumber suara. Hanya untuk berada di sana, seorang pemuda berusia 20-an memandang ke sisi ini dengan cemoohan. Hehe, ternyata tuan muda sastra obat. Saya belum melihatnya selama bertahun-tahun. Anda memiliki lebih banyak gaya pengobatan Penatua King. Ketika dia mendengar suara ini, wajah Yao Sun tenggelam. Tetapi dia melihat wajah tersenyum dan berbisik pelan ketika dia melihat pria yang berbicara. Apakah ini orang yang dikirim keluargamu ke Pharmacope kali ini? Menurut pendapat saya, lebih baik Anda menyerah secara langsung. Pria muda itu datang, melirik lencana pil Master Prestise di dada Qin Yichen, dan tersenyum mencemooh. Tuan muda Yuan bercanda. Yao Sun memaksakan senyum dan berkata, rupanya, dia tidak ingin menyinggung pemuda ini. Apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Berdiri di posisi 10 keluarga besar dan tersingkir di 2 putaran pertama setiap kali. Bukankah menurutmu itu memalukan? Teks medis menggelengkan kepala, berkata dengan sinis. Gerakan di sini juga menarik banyak perhatian. Saat melihat teks obat dan pencarian obat di seberangnya, jalur bisikan pelan juga terdengar. Bukankah itu obat keluarga Penatua King? Obat terbaik di generasi muda? Dikatakan bahwa dia juga menerobos ke Master Pil kelas surga. Sepertinya rumor itu tidak salah. Siapa pria di hadapannya? Haha, kamu bahkan tidak mengenalnya? Keluarga di belakangnya adalah aib bagi apotek kami. Oh, apakah dia, Yao Sun? Saat identitas Yao Sun diketahui, segudang lampu di aula ini menjadi menghina. Sebagian besar yang bisa masuk ke lapisan kedua adalah apoteker. Bagi mereka, keluarga di belakang Elder benar-benar memalukan. Lagi pula, di setiap konferensi Pharmacope, 10 keluarga besar memiliki platform khusus untuk dipelajari orang lain. Namun, di tempat yang begitu mempesona, orang-orang yang dikirim oleh keluarga Yao Sun kehilangan muka setiap saat, bahkan menjadi bahan tertawaan orang asing. Tuan muda Yuan, toh mereka akan dipermalukan untuk terakhir kalinya. Jangan khawatir tentang mereka.
Ayo masuk dan mengujinya. Dalam suara jalur menggoda, dua master pemurnian pil di sekitar Yowen berkata dengan nada menyanjung, seolah-olah, menurut pendapat mereka, mengejek Yao Hun untuk diejek adalah masalah identitas. Pada saat ini, kulit Yao Sun juga sangat suram, tetapi dia tidak keluar. Dia bahkan khawatir Qin Yichen tidak akan mampu menahannya, dan menarik lengan bajunya sedikit. Dalam hal ini, Qin Yichen juga tidak berdaya untuk menggelengkan kepalanya. Tadi malam Yao Xi juga datang untuk mengingatkan dirinya sendiri. Apakah dia sudah termasuk orang yang mudah tersinggung di mata yang terakhir? Ejekan semacam ini, jika digantikan olehnya, memang akan sedikit enggan untuk membantah. Tapi dia bukan orang yang sembrono. Dan dia tidak akan menjadi petir di Pil Refining Master Federation. Lagi pula, dia juga menginginkan yang rendah. Kunci sedikit. Yao Xiang, ayo langsung. Yao Sun berkata dengan sedikit murung kepada Yao Xiang. Dia juga ingin membagi waktu untuk mengikuti tes dengan 10 keluarga hebat lainnya. Tetapi kali ini telah ditemukan. Jika Anda bersembunyi lagi, itu hanya akan membuat orang-orang itu semakin menyeringai. Lebih penting lagi, dia memiliki kepercayaan pada Qin Yichen. Kamu yakin? Yao Xiang mengerutkan kening, melihat lencana tingkat prefektur di dada Qin Yichen, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, berkata, bocah kecil. Meskipun ini hanya tes biasa, tes identitas keluarga besar 10 juga sedikit sulit. Apa? Meskipun pernyataan ini sedikit ofensif, Qin Yichen juga tahu bahwa yang terakhir adalah pemikiran Yao Sun. Jika dia bahkan tidak bisa lulus ujian ini, wajah keluarga Yao Sun akan hilang. Saya percaya tes ini baik-baik saja, Qin Yichen terkekeh, berkata dengan ringan.